kalau jalur tuh ada yang diikuti sama buaya pas maju ya kan? Ada. Hai guys, kali ini aku sedang berada di Kuantan Singingi, tepatnya di desa apa nih? Logas Tenada. Di daerah Kecamatan Logas. Nah, tadi kita habis dari menghadiri event rekan kami yang di belakang sana, Bakti. Hai Bakti. Hai. Nah, jadi di sini aku mau ngisi waktu kosong ini dengan bercerita mengenai sedikit cerita-cerita rakyat atau cerita fenomena yang sesungguhnya ada mengenai Kuantan Singingi itu sendiri atau Taluk Kuantan. Nah, kebetulan di dalam mobil ini ada beberapa orang asli dari orang Taluk Kuantan. Di sebelah kanan saya ada driver kita sendiri, yaitu Afdi. Hai Afdi. Nah, di belakang sini ada Veronica. Dan di sana ada Rehan. Rehan. Nah, itu Rehan guys. Di sebelahnya ada Bakti. Dan di sini ada Nina Hebidara. Nah, oke. Jadi mereka ini notabene memang orang Kuantan Singingi. Nah, oke guys, aku mau tanya-tanya nih. Bagaimana kisah atau prasejarah atau fenomena yang pernah terjadi di Taluk Kuantan atau di berbagai daerah yang ada di Kuansing? Banyak sih. Apalagi yang berhubungan dengan namanya Batang Kuantan. Batang Kuantan. Apa itu Batang Kuantan? Batang Kuantan itu adalah sungai yang mengaliri dari ibaratnya dari hulu hingga hilir lah. Yang sepanjang Kuantan Singingi ini. Yang disebut disebut juga dengan Batang Kuantan. Nah, contohnya itu kalau fenomena itu munculnya kayak sosok buaya gitu. Jadi ada ceritanya di salah satu desa yang ada di Kuantan Singingi. Tunggu. Jadi ini hanya sebuah kisah atau memang benar-benar nyata adanya? Ini nyata, benar. Di mana? Ini adalah salah satu ibaratnya kenalan dari orang tua saya gitu. Nah, ini ada di Desa Pisang Brebes. Desa Pisang Brebes Gunung Tawar. Oke. Jadi ada apa di sana? Ada seorang remaja laki-laki gitu kan. Dia pendatang dari Kota Pekanbaru ibaratnya. Nah, dia pulang ke kampung ya ibaratnya untuk pada saat itu kalau nggak salah apa saya lupa juga. Tapi dia intinya tuh ingin bersilaturahmi lah dengan keluarganya yang ada di sini. Jadi pada saat itu hari Jumat beliau mau melaksanakan sholat Jumat dan mandi ke sungai atau Batang Kuantan karena mayoritas yang ada di Kuantan Singingi ini mandinya itu adalah ke Batang Kuantan di sungai. Nah, jadi beliau mandi dan ternyata beliau tenggelam lah ibaratnya, hilang di sungai itu hingga beberapa hari tidak ditemuin gitu. Sampai orang tuanya yang berada di Pekanbaru balik ke sini untuk mencari juga. Jadi yang mandi tenggelam ini sosok remaja laki-laki. Terus? Nah, ibaratnya beliau besar di Pekanbaru, cuman adalah keturunan dari sini gitu. Nah, jadi karena udah dikerahkan lah tim Basarnas ya namanya ya, yang untuk tim SAR itulah ya kan, mencari korban hilang lah gitu ibaratnya atau tenggelam, juga tidak ditemuin. Akhirnya juga diminta bantuan sama orang pintar gitu. Orang pintar. Biasanya kalau di kampung-kampung kita ada orang pintar ya. Iya, kalau di daerah kan masih kuat kan mistis gitu. gitu. Jadi dilihat dan katanya emang disembunyikan oleh sosok penunggu yang ada di sini. Siapa penunggunya waktu itu? Nah, kebetulan katanya tenang aja, tunggu aja nanti diantarkan katanya. Diantarkan. Dan benar diantarkan oleh sosok buaya. Sosok buaya? Iya, buaya. Siapa yang menyaksikan sosok buaya yang mengantarkan? Nah, tim dari itulah. Luri. Iya, luri itu. Kok tak ada jalan lalu ide orang mah? Nggak masalah di map luri. Tunggu sebentar guys, kita lagi nyari jalan. Jalan yang diikuti. Gunung Sahilan. Jadi kita saat ini memang sama aja nih, Nak. lagi berada di kalau lurus belok sana, belok kanan di tengah-tengah
perkebunan sawit. Bisa sade bang, Siko bisa, Luri bisa. Nah, jadi untuk memastikan jalan ini kita emang rajin bertanya kepada siapa saja ada orang yang melintas di perkebunan sawit ini. Sebab kami memang dari daerah yang notabene itu perkebunan sawit. Nah, bisa dilanjutkan Veronica? Nah, jadi itulah ceritanya beliau itu atau mayat itu diantarkan oleh sosok buaya. Nah, itu bisa dikatakan memang tim SAR itu sendiri yang melihat. Iya, karena kan emang di sungai malam, pada saat itu malam. Berapa hari memang korban itu dilarikannya? Enggak lama sih, seharian mah. 1 hari. Oke. Masuk lama. Banyak sih kalau cerita di Petang Kuantan. Ada juga cerita lain. Ya. Iya kan. Nah, ada juga cerita lain yang pada saat itu anak rata-rata Petang Kuantan itu mengambil pendatang. Oh, orang pendatang yang diambil. Kenapa seperti itu? Nah, mungkin kita juga nggak tahu sih. Mungkin dari kan ibaratnya kan beliau nggak kenal. Kita kalau kita kan harus berkunjung ke tempat itu kita tahu adat gitu kan. Mungkin ketika kita sampai di suatu tempat kita terlalu happy dan akhirnya beliau yang sudah lama tinggal di situ akhirnya marah atau apa, kita kan nggak tahu nih. Jadi setiap pendatang yang datang itu nggak boleh happy. Bukan nggak boleh happy, jangan terlalu happy. Jangan terlalu senang ya. Nah, jangan, kita bisa harus mengontrolnya sih gitu. Oke. Walaupun kita happy ya kita harus ingat juga lah. Oke, sekarang aku mau tanya-tanya kepada yang di belakangnya. Itu ada adik kami, Rehan. Aku zoom dulu mukanya mungkin ya. Bisa lampunya lighting dong. Oke, adik kami Rehan. Gimana kabarnya di sore ini? Alhamdulillah agak kurang baik karena nggak tidur. Oh, kurang tidur ya. Oke, Vera tolong dong dideketin. Tolong ceritakan dong apa pengetahuan Rehan mengenai kisah legend yang ada di Kuantan Singingi ini. Silakan. Pernah mendengar apa saja? Dulu sempat dengar cerita orang-orang tua di sana. Kabarnya pernah kan di sungai itu ada kompang tuh. Kompang itu apa? Penyeberangan. Antara apa? Jadi di situ ada pengendara yang bermotor mau menyeberang, hendak menyeberang. Oke. Menyeberang dia. Jadi dia nggak tahu kenapa tiba-tiba dengan cerita nih, tiba-tiba dia ngegas motornya gitu masuk dalam sungai. Oh, aku pernah dengar tuh. Tiba-tiba saja digas motornya. Ya. Hilang langsung. Kenapa dia menggas motornya saat itu? Seperti orang kesurupan. Mungkin lah. Kayak mungkin ada yang tepuk kali ya. Oh, seperti ada yang mendorong. Ya. Oke. Dan motor yang digasnya itu bisa ya ambil Pak. Oke guys, mohon tunggu sebentar. Mungkin kita ada sedikit kendala di situ. Ya, jalannya agak sedikit, bukan sedikit sih, tapi memang sepertinya tidak bisa dilalui. Nah itu. Yang banyak mobil lewat tadi. Ntar lagi marah aku ya. Dewa ganti. Nah, aku kan yang tim ya. Hai guys, mungkin kali ini aku lagi mood kembali untuk membahas perjalanan ini. Jadi kita masih di dalam lingkungan sawit PT apa namanya? PT Citra apa? Citra apa? Oh, PT Citra. Nah, jadi kita sudah menemukan jalan yang besar seperti ini guys. Lihat. Ini pabrik enak. Nah, jadi di situ juga ada beberapa rumah warga yang mungkin rumah ini memang rumah. Maaf guys, sedang azan. Jadi aku pelankan aja suaraku ya sedikit. Nah,
Jadi di sana di jalannya sudah kembali kelihatan ada tanda-tanda dan ciri-ciri di depan guys, di depan sana. Apakah di sana ada pembelokan lagi? Kita tidak tahu. Nah, itu ada bacaannya PT Admilium Agro. Apa sih? Admila. Nah, ini ada juga sungai guys dari beberapa jalan penghubung. Ini masih kita lalui perkebunan sawit ya. Nah, jadi kalau memang kita kurang paham mengenai jalan di sini, bisa-bisa kita nyasar juga ya, Bang ya. Ya kan Bang Aldi? Nah, jadi kita harus rajin bertanya agar kita tahu jalannya yang benarnya yang mana. Tapi jalannya tidak semuanya mulus guys, seperti ini. Nah, di sana juga ada monyet. Nah, temannya si Siapa? nih. Bapak mah teman kita. Nah, hidupin lampu biar nampak aja. Ada si Bakti. Ada Gina, ada Vero. Mana Rehan? Belakang. Han, Ui. tengok nak. Nah, capek guys, tadi dia tuh naik apa? Kol diesel dalam acara turun mandinya. keponakannya si itu si kawan yang bocor saat itu. Nah, tolong ceritakan dong pengalaman di dalam kontainer. Kontainer. Kol diesel. Ceritain nak, Dek. Capek sekali di situ, nggak bisa tenang, hari panas, Terus hujan ya? hujan. Abang ceritain gimana? Misalnya panik intinya. Berdiri atau duduk di situ? Berdiri. Capek duduk. Dia capek. Udah itu aja. Udah, Sami tidak bisa menjelaskan. Tak bisa berkata-kata. Nah, jadi itulah guys sepenggal cerita kita hari ini menghadiri acara turun mandinya ya, ponakannya teman kami. Ini masih belum usai guys jalannya. Lihat ya, kiri kanan masih sawit. Tapi ini waktu sudah mulai maghrib. Oh iya sih. Nah, jadi mulai maghrib. Tadi aku juga udah dengar azan, tapi tidak memungkinkan kami untuk sholat dulu terlebih dahulu. Jadi kami lanjutkan aja perjalanan ini pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih lurus ya, sepertinya begitu. Nah. Oke guys, nanti kita sambung lagi.